Arka menatap hamparan lampu kota dari jendela kantornya di lantai tertinggi. Jakarta, pada malam hari, adalah lautan cahaya yang tak pernah tidur. Kota ini adalah saksi bisu perjalanannya. Dari seorang pemuda dengan mimpi besar hingga kini, menjadi CEO sebuah perusahaan startup yang sedang naik daun. Kesuksesan terasa manis, namun terkadang juga sepi. Di tengah keramaian dan ambisi yang terus mengejar, Arka sering merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan pencapaian atau diukur dengan angka di rekening bank. Ia memiliki segalanya, setidaknya menurut pandangan orang lain. Tetapi hatinya terasa seperti sebuah ruangan besar yang kosong. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang seolah menjadi cermin dari ambisinya sendiri. Tinggi, kokoh, dan dingin. Setiap hari adalah pertarungan. Rapat-rapat panjang, keputusan-keputusan sulit, dan tekanan untuk terus berinovasi menjadi sarapan paginya. Arka menikmati tantangan itu. Ia hidup dari adrenalin yang dipompa oleh persaingan. Namun, ketika semua hiruk-pikuk itu mereda di penghujung hari, keheningan datang menyergap tanpa permisi. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, untuk siapa semua ini ia lakukan? Apakah kebahagiaan hanya sebatas grafik penjualan yang terus menanjak dan pujian dari para investor? Di usianya yang masih terbilang muda, Arka telah mencapai lebih dari yang pernah ia bayangkan. Teman-temannya memandangnya dengan kagum. Keluarganya bangga. Namun, ia merasa seperti seorang aktor yang memainkan peran dengan sangat baik di atas panggung besar bernama kehidupan. Ia tersenyum saat harus tersenyum, berbicara dengan penuh percaya diri saat harus meyakinkan klien, dan menunjukkan ketenangan meski badai sedang berkecamuk di dalam pikirannya. Di balik semua topeng kesuksesan itu, ada Arka yang sama seperti dulu. Seorang anak laki-laki yang merindukan kehangatan sederhana dan tawa yang tulus tanpa beban. Kehidupan di Jakarta menuntutnya untuk terus berlari. Tidak ada waktu untuk berhenti sejenak dan menengok ke belakang. Atau mungkin, ia sengaja tidak ingin menengok ke belakang. Masa lalu menyimpan kenangan yang terlalu manis untuk dilupakan, tetapi juga terlalu menyakitkan untuk diingat kembali. Ia memilih untuk fokus pada masa depan, pada target-target baru yang harus dicapai. Ia membangun dinding di sekitar hatinya, sebuah benteng yang ia pikir bisa melindunginya dari kerapuhan. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa benteng itu jugalah yang membuatnya merasa terasing dan sendirian di tengah keramaian. Takdir sepertinya punya rencana lain untuk Arka. Takdir mengirimkan dua sosok wanita yang masuk ke dalam hidupnya dari dua gerbang waktu yang berbeda. Yang pertama adalah Nara. Seorang mahasiswi magang yang cerdas, kritis, dan penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Nara adalah representasi dari masa depan. Ia datang dengan ide-ide segar, pandangan yang tajam, dan keberanian untuk menantang status quo. Ia tidak terintimidasi oleh jabatan Arka sebagai CEO. Baginya, Arka adalah lawan diskusi yang menarik, sebuah teka-teki yang ingin ia pecahkan. Nara adalah angin segar di tengah rutinitas Arka yang monoton. Kemudian, dari gerbang masa lalu muncullah Aluna, sahabat masa kecilnya yang telah lama hilang kontak. Aluna kembali hadir bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai sosok nyata yang kini berprofesi sebagai arsitek lanskap. Ia ditugaskan untuk merancang taman di atap gedung kantor Arka. Aluna adalah kehangatan yang terlupakan. Ia membawa aroma rumput setelah hujan dan tawa riang dari masa kecil mereka. Melihat Aluna seperti membuka sebuah album foto tua yang penuh dengan kenangan indah. Ia adalah melodi yang familiar, sebuah lagu yang menenangkan jiwa Arka yang lelah. Kehadiran Nara dan Aluna secara bersamaan membuat dunia Arka yang tadinya hitam putih menjadi penuh warna. Nara melambangkan Jakarta itu sendiri, penuh dinamika, ambisi, dan tantangan yang memacu adrenalin. Bersama Nara, Arka merasa hidup kembali. Ia merasa tertantang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Diskusi-diskusi mereka seringkali berlangsung hingga larut malam, membahas tentang inovasi, masa depan perusahaan, dan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Nara adalah percikan api yang membakar kembali semangat Arka yang sempat meredup. Di sisi lain, Aluna adalah antitesis dari semua itu. Ia adalah ketenangan dan kedamaian. Bersama Aluna, Arka tidak perlu menjadi seorang CEO yang hebat. Ia bisa menjadi Arka saja, anak laki-laki yang dulu sering memanjat pohon jambu di halaman belakang rumah Aluna. Aluna tidak pernah membahas tentang pekerjaan atau target perusahaan. Ia lebih suka bercerita tentang jenis bunga yang cocok untuk ditanam di taman, atau mengenang kembali lelucon-lelucon konyol yang pernah mereka lakukan di masa lalu.
Aluna adalah tempat Arka beristirahat, sebuah paling mesedbarkan kesibukannya. Interaksi pertama Arka dengan Nara terjadi di sebuah ruang rapat yang dingin dan formal. Saat itu, Nara, sebagai anak magang, mempresentasikan hasil risetnya di hadapan seluruh tim manajemen. Semua orang terpukau dengan data yang ia sajikan, tetapi hanya Nara yang berani menyimpulkan bahwa strategi yang sedang dijalankan perusahaan memiliki kelemahan fundamental. Suasana menjadi tegang. Beberapa manajer senior tampak tidak nyaman dengan kritik tajam dari seorang anak magang. Namun, Arka justru melihat sesuatu yang lain. Ia melihat keberanian dan kecerdasan yang luar biasa dalam diri Nara. Arka tidak marah. Sebaliknya, ia justru tertarik. Ia meminta Nara untuk menjelaskan lebih lanjut argumennya. Terjadilah perdebatan sengit namun konstruktif antara seorang CEO dan seorang mahasiswi magang. Nara tidak gentar, ia mempertahankan pendapatnya dengan data dan logika yang kuat. Arka merasa seperti menemukan lawan tanding yang sepadan. Sejak hari itu, Nara bukan lagi sekadar anak magang di matanya. Ia adalah seorang rekan diskusi yang berharga. Seseorang yang bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan tidak takut untuk menyuarakannya. Hubungan mereka pun berkembang di luar ruang rapat. Mereka sering menghabiskan waktu makan siang bersama, bertukar pikiran tentang tren teknologi terbaru, atau sekadar membahas buku yang baru mereka baca. Arka menemukan bahwa di balik sikapnya yang kritis dan profesional, Nara adalah sosok yang hangat dan memiliki selera humor yang bagus. Setiap percakapan dengan Nara selalu membuka wawasan baru bagi Arka. Ia merasa otaknya terus diasah, dan semangatnya untuk berinovasi semakin berkobar. Nara membuatnya merasa muda dan penuh harapan. Nara melihat potensi besar dalam diri Arka, bukan hanya sebagai pebisnis, tetapi juga sebagai seorang manusia. Ia mendorong Arka untuk keluar dari zona nyamannya, untuk mengambil risiko yang lebih besar, dan untuk tidak pernah puas dengan pencapaian yang sudah ada. Nara adalah cermin bagi Arka. Cermin yang tidak hanya memantulkan citra kesuksesan, tetapi juga menunjukkan celah-celah yang masih bisa diperbaiki. Kehadiran Nara di kantor membuat hari-hari Arka menjadi lebih berwarna. Ada percikan-percikan semangat baru, yang membuat Arka merasa bahwa masa depan perusahaannya, dan juga masa depannya sendiri, tampak sangat cerah. Suatu sore yang sibuk, sekretaris Arka memberitahunya bahwa arsitek lanskap untuk proyek taman atap sudah tiba. Arka berjalan ke lobi dengan pikiran yang masih dipenuhi angka dan strategi bisnis. Namun, semua itu lenyap seketika saat ia melihat siapa yang berdiri di sana. Wanita dengan senyum teduh dan mata yang seolah menyimpan seluruh kenangan masa kecil mereka. Aluna. Untuk beberapa saat, Arka hanya bisa terdiam. Waktu seolah berhenti berputar. Sosok di hadapannya adalah jawaban dari kerinduan yang selama ini bahkan tidak ia sadari keberadaannya. Pertemuan itu terasa canggung pada awalnya, tetapi kehangatan persahabatan lama dengan cepat mencairkan suasana. Mereka tertawa saat mengingat betapa berbedanya mereka sekarang dibandingkan dengan dulu. Aluna bercerita tentang perjalanannya menjadi seorang arsitek, tentang kecintaannya pada tanaman dan ruang terbuka. Arka mendengarkan dengan saksama. Mendengar suara Aluna terasa seperti mendengarkan sebuah lagu pengantar tidur dari masa kecil. Menenangkan dan mendamaikan. Aluna tidak melihat Arka sebagai seorang CEO yang sukses. Ia melihatnya sebagai Arka, teman sepermainannya dulu. Proyek taman atap menjadi alasan bagi mereka untuk bertemu lebih sering. Di tengah kesibukannya, Arka selalu menyempatkan diri untuk menemui Aluna di lokasi proyek. Mereka akan duduk di antara pot-pot tanaman dan karung-karung tanah, membicarakan hal-hal ringan. Aluna akan menjelaskan filosofi di balik setiap pilihan tanamannya. Bagaimana ia ingin menciptakan sebuah oas hijau di tengah hutan beton Jakarta. Arka menemukan kedamaian dalam percakapan-percakapan itu. Bersama Aluna, ia bisa melepaskan topengnya dan menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Kenangan masa kecil kembali mengalir deras. Mereka mengenang rumah pohon yang pernah mereka bangun bersama, janji-janji konyol yang mereka ucapkan di bawah pohon jambu, dan impian-impian masa depan yang terdengar naif saat itu. Aluna mengingatkan Arka pada bagian dari dirinya yang telah lama ia lupakan. Bagian yang sederhana yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kehadiran Aluna seperti hujan yang turun setelah musim kemarau panjang. Ia menyirami kembali jiwa Arka yang kering dan gersang karena tuntutan hidup yang tak ada habisnya.
Hari-hari Arka kini diisi oleh dua melodi yang sangat berbeda. Siang hari, ia akan beradu argumen dengan Nara di ruang rapat. Pikiran mereka saling berpacu menciptakan percikan-percikan ide brilian yang mendorong perusahaan ke level selanjutnya. Energi Nara yang meluap-luap menular padanya. Mereka adalah dua kutub magnet yang saling tarik-menarik dengan kuat. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi intelektualitas, ambisi, dan visi bersama untuk masa depan. Arka mengagumi Nara. Ia melihat masa depannya di dalam mata Nara yang penuh binar semangat. Sore harinya, Arka akan mencari ketenangan bersama Aluna di taman atap yang mulai terbentuk. Di sana, tidak ada lagi perdebatan sengit tentang strategi bisnis. Yang ada hanyalah obrolan ringan tentang kenangan masa lalu dan keindahan sederhana dari sehelai daun yang baru tumbuh. Aluna adalah tempatnya berpulang. Kelembutan dan pemahamannya yang tanpa syarat membuat Arka merasa aman. Hubungan mereka adalah sebuah pelukan hangat, sebuah pengingat bahwa di balik semua pencapaian, ada akar yang harus selalu diingat. Arka menyayangi Aluna. Ia melihat masa lalunya yang damai dalam senyum Aluna. Arka menikmati kedua dunia itu. Ia merasa lengkap. Nara memberinya sayap untuk terbang lebih tinggi, sementara Aluna memberinya akar untuk tetap berpijak di bumi. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan di atas seutas tali yang tipis. Ia berpikir bahwa ia bisa memiliki keduanya, bahwa kedua hubungan ini bisa berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu. Ia terlalu asik dengan simfoni indah yang tercipta dari dua nada yang berbeda, tanpa menyadari bahwa sebuah lagu tidak bisa memiliki dua melodi utama secara bersamaan. Keduanya memberikan warna yang berbeda dalam hidup Arka. Dengan Nara, ia merasa hidup. Setiap hari adalah petualangan baru yang penuh tantangan. Mereka mendorong satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Dengan Aluna, ia merasa damai. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu membuktikan apa-apa. Keduanya mengisi kekosongan dalam hatinya dengan cara mereka masing-masing. Nara mengisi ruang ambisi dan intelektualitas, sementara Aluna mengisi ruang kehangatan dan ketenangan batin. Arka berada di persimpangan, menikmati pemandangan di kedua jalan tanpa menyadari bahwa ia harus segera memilih arah. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Perasaanku berubah jadi sebuah teka-teki yang rumit, sulit sekali dijelaskan. Saat bersama Nara, aku justru merindukan ketenangan yang selalu aku dapatkan dari Aluna. Tapi, saat aku menikmati senja bersama Aluna di taman atap, pikiranku malah melayang ke perdebatan seru yang aku lakukan dengan Nara siang tadi. Hati ini rasanya benar-benar terbelah jadi dua. Aku mulai merasa bersalah pada keduanya. Aku tahu, apa yang aku lakukan ini sama sekali tidak adil. Aku memberi harapan pada dua orang wanita yang sama-sama tulus padaku. Dan konflik batin ini mulai mengganggu konsentrasiku. Di kantor, aku jadi lebih sering melamun. Keputusan-keputusan bisnis yang biasanya bisa aku ambil dengan cepat dan tepat, sekarang terasa berat sekali. Nara pun menyadari perubahan itu. Dia bertanya, apakah ada yang mengganggu pikiranku, tapi aku selalu mengelak. Aku benar-benar tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Bagaimana aku bisa bilang ke Nara, kalau hatiku juga terpaut pada wanita lain dari masa laluku. Aku takut kehilangan Nara, tapi aku juga tidak sanggup melepaskan Aluna. Di sisi lain, hubungan dengan Aluna juga mulai terasa canggung. Aluna, dengan kepekaannya, bisa merasakan bahwa ada dinding tak kasat mata yang mulai aku bangun di antara kami. Aku jadi lebih pendiam, dan seringkali terlihat gelisah. Aluna mencoba memahami, memberi ruang, tapi keheningan itu justru terasa semakin membebani. Aku terjebak dalam labirin perasaanku sendiri. Setiap jalan yang aku coba ambil sepertinya akan menyakiti seseorang, termasuk diriku sendiri. Beban ini terasa semakin berat setiap harinya. Aku merasa seperti seorang penipu. Aku menipu Nara dengan tidak menceritakan tentang Aluna, dan aku menipu Aluna dengan tidak menceritakan tentang perasaanku pada Nara. Dan yang terburuk, aku menipu diriku sendiri dengan berpikir bahwa aku bisa terus menjalani kehidupan ganda ini. Kebahagiaan yang tadinya aku rasakan dari kehadiran kedua wanita itu, kini berubah menjadi kecemasan. Badai telah datang, dan aku berada tepat di pusatnya, sendirian dan kebingungan mencari arah. Kebenaran itu selalu punya cara untuk menemukan jalannya. Suatu hari, secara tidak sengaja, Nara melihat aku dan Aluna tertawa bersama di kafe dekat kantor. Bukan tawa antara klien dan kontraktor, tapi tawa dua orang yang punya hubungan dalam dan intim. Hati Nara terasa seperti ditusuk.
Semua kepingan teka-teki tentang perubahan sikapku akhir-akhir ini, tiba-tiba jadi satu gambaran yang utuh dan menyakitkan. Malam itu, dia menemui aku. Dengan suara bergetar tapi tatapan yang tegas, dia meminta penjelasan. Aku tidak bisa lagi mengelak. Aku ceritakan semuanya. Tentang Aluna, sahabat masa kecilku, dan tentang perasaanku yang terbelah. Nara mendengarkan dalam diam. Tidak ada air mata, hanya kekecewaan yang mendalam terpancar dari matanya. Dia merasa dibohongi. Dia merasa bahwa semua visi dan mimpi masa depan yang kami bangun bersama ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. Dengan berat hati, Nara memutuskan untuk mundur. Aku tidak bisa membangun masa depan dengan seseorang yang masih terjebak di masa lalu, katanya sebelum pergi meninggalkan aku yang termangu. Kabar tentang hubungan aku dan Nara akhirnya sampai juga ke telinga Aluna. Bukan dari aku, tapi dari obrolan orang-orang di kantor. Aluna merasa hancur. Dia merasa naif karena telah percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang punya tempat spesial di hatiku. Dia menemui aku di taman atap, tempat yang seharusnya jadi saksi kebahagiaan kami. Aluna tidak marah. Dia hanya bertanya dengan lirih, siapakah aku sebenarnya bagimu, Arka? Pertanyaan itu jujur saja lebih tajam dari pisau. Aku tidak bisa menjawab. Melihat kebingungan di mataku, Aluna mengerti. Dia pun membuat keputusan yang sama dengan Nara. Dia butuh waktu untuk sendiri, untuk menyembuhkan hatinya. Taman ini sudah hampir selesai, katanya dengan senyum sedih. Tugasku di sini juga sudah selesai. Aluna pergi, meninggalkan aku sendirian di tengah taman yang indah, namun kini terasa hampa. Dalam sekejap, aku kehilangan keduanya. Langit Jakarta yang tadinya penuh warna, sekarang tampak kelabu. Simfoni indah itu telah berhenti, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga. Kehilangan Nara dan Aluna secara bersamaan membuat duniaku runtuh. Kantor terasa sepi tanpa perdebatan cerdas dari Nara. Taman di atap terasa dingin tanpa senyum hangat Aluna. Kesuksesan yang selama ini aku banggakan, sekarang terasa hampa dan tidak berarti apa-apa. Aku sadar, ternyata selama ini, bukan pencapaian yang membuatku bahagia, melainkan kehadiran merekalah yang memberi makna pada semua itu. Aku jatuh ke titik terendahku. Aku mengisolasi diri, performa kerjaku menurun drastis, dan semangat yang dulu membara, kini padam. Di tengah kehampaan itu, aku mulai melakukan perjalanan ke dalam diriku sendiri. Aku mencoba menjawab pertanyaan yang selama ini aku hindari. Apa sebenarnya yang aku cari dalam cinta? Aku teringat pada Nara. Nara memberiku tantangan, gairah, dan ambisi. Bersama Nara, aku merasa jadi versi terbaik dari diriku di dunia profesional. Nara adalah masa depan yang gemilang. Tapi, apakah itu cinta? Atau hanya kekaguman dan kemitraan intelektual? Aku sangat menghargai Nara. Tapi aku sadar bahwa hubunganku dengan Nara lebih banyak menguras energi daripada memberiku ketenangan. Kemudian, aku memikirkan Aluna. Aluna memberiku kedamaian, kenyamanan, dan rasa aman. Bersama Aluna, aku tidak perlu menjadi siapa-siapa. Aku bisa jadi Arka yang rapuh dan penuh kekurangan. Aluna adalah tempatku beristirahat, tempat aku bisa melepaskan semua beban dan topengku. Kenangan masa kecil, tawa yang tulus, dan pemahaman tanpa kata-kata. Aluna adalah rumah. Sebuah tempat yang selalu ada di sana, menungguku pulang. Perasaan yang aku miliki untuk Aluna lebih dalam, lebih tenang, dan lebih mengakar. Akhirnya aku mengerti, cinta sejati bukan tentang percikan api yang menyilaukan atau tantangan yang memacu adrenalin. Cinta sejati juga bukan sekadar nostalgia. Cinta sejati adalah sebuah perasaan pulang. Sebuah tempat di mana hati merasa damai, di mana jiwa bisa beristirahat, dan di mana kita bisa menjadi diri sendiri seutuhnya tanpa rasa takut dihakimi. Aku menyadari kesalahanku. Aku telah serakah, ingin memiliki keduanya tanpa memahami esensi dari masing-masing perasaan itu. Kini, setelah kehilangan segalanya, aku akhirnya menemukan jawaban yang selama ini aku cari. Dengan hati yang mantap, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ini bukan lagi tentang memilih antara Nara atau Aluna. Sekarang, ini tentang berdamai dengan hatiku sendiri, dan mengakui di mana rumahku yang sesungguhnya berada. Aku tidak lagi mengejar masa depan yang menyilaukan atau terpaku pada masa lalu yang indah. Aku hanya ingin kembali ke tempat di mana aku merasa utuh. Aku memutuskan untuk mencari Aluna, bukan untuk meminta kesempatan kedua, tapi untuk meminta maaf dengan tulus dan memberitahunya bahwa aku akhirnya mengerti. Aku pergi ke kota kecil tempat Aluna dibesarkan, tempat kenangan kami berdua bersemayam. Aku menemukan Aluna sedang berada di taman kota, taman yang sama di mana kami dulu sering bermain.
Aku mendekatinya dengan perlahan. Tidak ada lagi Arka sang CEO sukses, yang ada hanyalah Arka, teman masa kecilnya yang telah melakukan kesalahan besar. Aku meminta maaf atas semua rasa sakit yang telah aku sebabkan. Aku tidak berjanji apa-apa, aku hanya mengatakan bahwa aku telah menemukan arah hatiku, dan arah itu menunjuk padanya. Aluna mendengarkan dalam diam. Dia melihat penyesalan yang tulus di mataku. Dia melihat perubahan dalam diriku. Arka yang sekarang bukanlah Arka yang bingung dan terbelah, melainkan Arka yang telah menemukan dirinya sendiri. Hatinya yang terluka perlahan mulai terbuka kembali. Dia tidak langsung memberikan jawaban, tapi sorot matanya memberikan harapan. Dia berkata bahwa kami bisa memulai semuanya dari awal, sebagai teman, dan membiarkan waktu yang akan menjawab segalanya. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Aku belajar pelajaran yang sangat berharga, bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang paling hebat atau siapa yang paling lama kita kenal. Cinta sejati adalah tentang menemukan seseorang yang membuat kita merasa seperti di rumah. Tempat di mana kita bisa melepaskan lelah, berbagi tawa, dan menyandarkan kepala tanpa keraguan. Jejak waktu mungkin bisa memisahkan, tapi jejak hati yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk kembali pulang. Di bawah pohon rindang di taman kota itu, aku akhirnya merasa telah kembali ke rumahku yang sesungguhnya.